Shalom anak-anak, apa kabarnya kalian? Hari ini kita ketemu lagi, kita akan mendengarkan devotion. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat setiap waktu dalam hidup kami yang sudah Engkau anugerahkan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar Engkau yang berkati, supaya kami boleh mengerti, kami boleh menangkap, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss mau share tentang sesuatu. Ayatnya diambil dari Amsal 14 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Janganlah berkawan dengan orang dungu, tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Oke, kalau di terjemahan baru itu janganlah berkawan dengan orang bebal ya. Karena kamu tidak akan mendapatkan apapun daripadanya. Jadi sama saja seperti sebenarnya kalau di sini ditulis janganlah berkawan dengan orang dungu. Orang dungu itu digambarkan sebagai orang yang bodoh sebenarnya. Orang dungu itu adalah orang yang ketika kita sudah ngasih tahu dia nggak ngerti, dia tidak mau menangkap itu. Nah, itulah yang disebut dengan orang dungu. Tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Jadi kalau kita berteman, kalau kita mencari teman, bergaul, jangan mencari orang yang tidak mau belajar. Jangan mencari orang yang tidak bisa memberikan hal positif buat hidup kita, yang tidak bisa memberikan hal yang baik buat hidup kita, atau tidak bisa mengajarkan atau memberi contoh yang baik buat hidup kita. Jangan, karena apa? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari teman seperti itu. Kita harus mencari teman yang memberikan hal positif buat hidup kita. Teman yang memberi dampak yang baik buat hidup kita. Seperti ada yang dikatakan oleh mantan presiden Zimbabwe yang bernama Robert. Dia mengatakan, ketika pakaian Anda terbuat dari daun singkong, Anda tidak mengambil kambing sebagai teman. Jadi ketika kita mengenakan pakaian yang terbuat dari daun singkong, jangan sampai kita berteman dengan kambing. Kenapa? Karena dia bisa makan pakaian kita, ya, sampai nanti akhirnya kita tidak punya pakaian. Nah, seperti halnya dengan berteman, jangan sampai kita berteman dengan orang yang mungkin akhirnya akan menusuk kita dari belakang. Mungkin akhirnya akan menyakiti kita. Karena apa? Karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi di sini Miss mau mengatakan bahwa teman yang kita pilih, dengan siapa kita bergaul itu sangat penting. Mungkin memang biasanya kalau kita baru berteman, baru ketemu, baru kenal, kita nggak tahu sifat asli orang itu. Tapi kita harus mempelajari dalam arti kita harus hati-hati. Karena seringkali ada orang-orang yang serigala berbulu domba. Kalian tahu maksudnya? Di luarnya baik kelihatannya, tetapi ternyata dalamnya tidak baik. Nah, itu sebenarnya yang berbahaya buat hidup kita. Jadi di sini dibilang kalau pakaian kita terbuat dari daun singkong, jangan kita punya teman seekor kambing karena bisa dimakan. Ya seperti itulah. Jangan kita berkawan dengan orang dungu karena tidak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Kalau kita punya teman orang yang dungu atau orang yang bodoh, kita gak akan dapat pelajaran apapun dari dia. Karena apa? Kalau namanya orang bodoh tuh bisa dibilang dia tidak punya ilmu yang baik. Mungkin dia punya ilmu yang kurang baik atau ilmu yang jahat, atau dalam artian dia punya sifat yang jahat, tetapi dia tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya
hal yang baik untuk diajarkan kepada kita. Maka dari itu berhati-hatilah ketika kita bergaul. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu juga harus kita ingat. Jadi di sini kita semua belajar bagaimana ketika kita bergaul dengan teman, bagaimana kita memilih teman, itu sangat penting buat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biar semua boleh menjadi diingat oleh kami Tuhan, masuk ke dalam hati kami, supaya semua yang ada di sekitar kami boleh memilih, kami boleh berhati-hati dalam bergaul. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.